Data menunjukkan setiap tahunnya terdapat 17,3 orang di dunia meninggal karena penyakit kardiovaskular. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan akumulasi orang yang meninggal akibat malaria, tuberkulosis, HIV/AIDS, dan penyakit pernafasan. Lebih spesifik, data juga menyebutkan bahwa 1 dari 3 wanita di dunia meninggal karena penyakit kardiovaskular. Menginjak benua Asia, rata-rata kematian akibat penyakit kardiovaskular berada pada angka 27%, sedangkan di Indonesia, persentase ini mencapai angka 30%. Dengan kata lain, 1 dari 3 kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Salah satu penyebab terjadinya serangan jantung adalah penyakit arteri koroner. Penyakit arteri koroner adalah penyempitan atau penyumbatan arteri yang menyalurkan darah ke otot jantung. Bila aliran darah merambat, jantung tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Dua kondisi yang menyebabkan keadaan ini adalah arteriosklerosis dan aterosklerosis. Arteriosklerosis adalah suatu keadaan yang ditandai dengan hilangnya elastisitas dari arteri atau pengerasan arteri karena penebalan dinding pembuluh nadi. Arteriosklerosis, di lain sisi, merupakan proses terjadinya plak atau sumbatan pada pembuluh darah. Dengan adanya arteriosklerosis ini, pembuluh darah menjadi sempit dan akhirnya darah tersumbat. Selain itu, plak sewaktu-waktu dapat lepas dan akhirnya mengalir ke pembuluh darah dan menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Pada beberapa keadaan, hal ini mengakibatkan kematian beberapa jaringan. Stroke adalah suatu gangguan fungsi otak yang terjadi secara mendadak diakibatkan oleh adanya gangguan pembuluh darah di otak. Ketika stroke terjadi, beberapa bagian dari otak secara temporari akan berhenti menerima pasokan oksigen, sehingga sel-sel otak akan membesar agar penyerapan oksigen maksimal. Hal ini membuat sebagian otak berhenti bekerja. Setelah beberapa hari, beberapa bagian sel tersebut akan pulih, namun tidak semuanya. Adapun gaya hidup yang tidak sehat tersebut, menurut statistik adalah 1. 85% orang yang terkena penyakit kardiovaskular mengkonsumsi sangat sedikit sayur dan buah. 2. 62% mengaku memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Ketiga, 1 dari 5 orang yang terkena penyakit kardiovaskular mengaku berolahraga kurang dari 1 kali dalam seminggu. 4. 30% mengaku mereka selalu stres. Dan yang terakhir adalah 80% orang yang terkena penyakit kardiovaskular berpikir bahwa dokter akan mengatakan bahwa mereka dalam kondisi yang sehat. Dari data statistik tingkat kematian akibat penyakit kardiovaskuler dan dibenturkan dengan kondisi pasien yang 80% tidak menyadari bahwa mereka sakit, dapat diberikan satu solusi, yaitu alat berupa Nile-Volt Capillaroscopy. Alat ini mampu menampilkan citra pembuluh darah yang terdapat pada lipatan kuku. Lokasi ini dipilih karena pada lipatan kuku, pembuluh darah tersebar secara melintang, sedangkan di tempat lain, pembuluh darah akan tegak lurus dengan permukaan kulit dan menyebabkannya sulit untuk diamati. Video yang Anda saksikan saat ini adalah prosedur pembedahan bypass pembuluh koroner dengan kateterisasi jantung. Menurut data BPJS, dikatakan bahwa untuk penanganan ini membutuhkan biaya minimal Rp20.548.000 dan maksimal Rp125.373.300. Biaya tersebut belum termasuk pembiayaan obat-obat untuk mencegah kekambuhan seperti statin untuk menurunkan kadar kolesterol, obat untuk menurunkan tekanan darah,
dan aspirin untuk mengurangi terbentuknya penyumbatan lebih lanjut. Menurut data statistik, 80% penderita penyakit kardiovaskuler tidak mengetahui bahwa dalam tubuh mereka terjadi permasalahan kardiovaskuler seperti aterosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah. Hingga penyumbatan telah terjadi sampai 90% dan sulit untuk ditolong lagi. Pada fase ini telah terlambat memiliki kesadaran untuk menjaga pola hidup. Dengan bantuan knalpot kapilaroskopi, 80% biaya penanganan operasi yang ditanggung oleh APBN melalui BPJS dapat dibebaskan. Dari kebutuhan user diturunkan spesifikasi perangkat knalpot kapilaroskopi. Pada dev di level 0 terdapat user, perangkat knalpot kapilaroskopi, dan operator. User akan memberikan input data pengguna kepada perangkat sekaligus menerima informasi kesehatan pengguna dari perangkat. Operator akan mengolah akuisisi citra pada perangkat. Pada dev di level 1 untuk perangkat knalpot kapilaroskopi terdapat dua bagian. Bagian pertama adalah knalscope yang bertindak sebagai hardware. Bagian kedua adalah pengolahan citra dan GUI yang bertindak sebagai software komputer. Setelah menerima input data pengguna, knalscope akan memberikan pembesaran tampilan pembuluh kapiler kepada software. Setelah akuisisi citranya diolah, maka informasi kesehatan pengguna dapat diberikan. Antara hardware dan software dihubungkan melalui port USB. Untuk mengakuisisi gambar pada knalscope, digunakan kamera dari webcam MTech Round 6 LED. Kamera ini dilengkapi dengan LED sehingga pencahayaan semakin cukup untuk melihat akuisisi pembuluh kapiler. Berikut spesifikasi webcam yang digunakan. Adapun lensa yang digunakan dilepas. Sementara lensa yang digunakan dan dipasang pada webcam adalah fix CCTV kamera lens 12 mm. Untuk pembuatan software pengolahan citra dan GUI digunakan MATLAB R2013A64 bit. Untuk kemudahan, program MATLAB ini juga dapat dikonversi menjadi executable file. Untuk proses akuisisi pada GUI dimulai dengan memasukkan nama dan umur user. Proses berikutnya adalah akuisisi citra utama yang dilanjutkan dengan pengolahan citra yang meliputi zooming, filtering, measuring, dan juga penggantian mode antara sistole dengan diastole. Setelah pengolahan citra selesai dilakukan, maka akan didapatkan beberapa parameter, antara lain compliance, amplitude sistole, indeks augmentasi, stiffness index, dan sebagainya. Dari parameter-parameter ini, kita bisa menentukan kesehatan dari user yang menggunakan perangkat knalpot kapilaroskopi. Demikian profil tugas akhir knalpot kapilaroskopi. Terima kasih.